Materi hari ini sudah masuk materinya integral lipat ya, atau integral berlapis ya. Kalau kemarin kan turunannya ya, yang double-double ada yang terhadap X, ada kemudian terhadap Y, atau dibalik, terhadap Y dulu baru terhadap X. Begitu juga dengan materi integral berlipat atau integral berlapis ini, dia juga seperti itu, mengintegralkannya melihat urutan integralnya, bisa terhadap dx dulu baru terhadap dy, atau sebaliknya dy dulu baru terhadap dx. Nah, integral lipat itu penerapannya adalah kita diminta untuk mencari volume bangun ruang yang berada di bawah kurva sumbu y-nya, kurva fungsinya. Jadi yang bagian atas itu kalau misalkan kita buat ada koordinat X, Y, dan Z, kemudian Z-nya ke atas, bagian di atas itu sebagai tutupnya atau kurva tutupnya. Kemudian alasnya itu adalah bidang koordinat XY ya. Sehingga di situ terlihat akan ada bidang alasnya itu yang berbentuk persegi panjang, dan akan ada bidang alas yang tidak berbentuk persegi panjang. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah bidang koordinatnya itu tadi, yang di bagian bidang koordinat itu batasnya berbentuk persegi panjang ya. Jadi domainnya atau batas domainnya itu berbentuk persegi panjang ya, yang diawali oleh bagian koordinat itu ada koordinat kartesius X dan Y, gambar sebelah kiri ya. Nah, di situ kan terdapat area yang berwarna abu-abu ya. Kemudian kalau kalian perhatikan pada bagian sumbu X-nya itu kan batas yang sebelah kiri adalah A, batas sebelah kanan adalah B. Kemudian kalau pada sumbu Y itu terlihat batas yang terendah itu adalah C, yang tertinggi adalah D. Nah, dari batas-batas itu terbentuk area batas yang berbentuk persegi panjang, disimbolkan dengan daerah R. Ya, jadi di situ kan di bagian itu kan ada tulisan R-nya ya. Nah, ada daerah batasnya yang disebut daerah R ya. Jadi yang warna abu-abu itu secara keseluruhan itu disebut daerah R. Nah, dari daerah R ini kalau kita buat potongan-potongan yang lebih kecil, nah itu kan ada potongan yang warnanya agak oranye ya, kayak warnanya blewah gitu ya. Kalau di HP-nya Bu Eka warnanya blewah, kalau di kalian pink. Ya pink ya, enggak ya kayak oranye ya, kayak gimana gitu ya. Nah, itu kita simbolkan adalah delta area, jadi cuplikan dari area R ya, dicuplik per bagian. Kemudian di situ kalau kita lihat yang arahnya mendatar itu kan tertulis delta XK ya. Kelihatan di bawahnya ada tulisan delta XK. Kemudian ada delta YK. Sehingga nantinya ketika kalian mencari volume dari bangun yang diminta, itu nanti kan berarti kan penjumlahan potongan bangun ruang yang kecil-kecil. Jadi itu kan R ya, areanya R. Kan nggak mungkin langsung secara keseluruhan bentuknya langsung daerah R. Pasti kita ambil cuplikan-cuplikan dulu supaya nanti ketemu semacam balok-balok penyusun. Bisa difahami enggak maksudnya Bu Eka? Alasnya kan berbentuk persegi panjang. Ya, kita buat potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian dari potongan-potongan yang lebih kecil itu kita tarik ke atas ke kurvanya seperti gambar yang di sebelah kanan. Ya, dari alas yang di bawah ditarik ke atas sampai menuju pada kurva yang di sebelah kanan. Nah, itu kan bentuknya menyerupai bentuk balok. Nah, kalau balok itu kan kalau mencari volume kan gampang, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, hasil bentuk panjang kali lebar kali tinggi itu semuanya nanti kan banyak modelnya ya. Hasilnya itu nanti akan kita jumlahkan.
Nah, setelah dijumlahkan, maka nanti akan berbentuk volume seperti yang ada di bawah itu. Ada bentuk integral yang di bawah itu. Dengan memasukkan batasnya. Di mana tadi bentuk delta XK dan delta YK, karena partisinya atau potongan-potongan kecilnya banyak, maka tulisan delta X dan delta Y itu berubah menjadi dx dan dy. Ya. Delta X dan delta Y-nya lama-lama nanti kalau dimampatkan semakin lama semakin kecil, dia berubah menjadi dx dan dy. Sehingga volumenya nanti jadi seperti yang di bawah, integralnya double kita sebut sebagai integral lipat, dengan batasnya adalah bidang R tadi terhadap fungsi fx, y dA. dA itu berarti apa? Dari dx dy atau dy dx. Ya. Sehingga kalau kita dahulukan dy dulu yang diintegralkan baru dx, itu menjadi bentuknya integral dengan batas A sampai B, kemudian integral lagi batasnya C sampai D, dari fx, y tertulisnya adalah dy dx. Jadi integral yang bagian dalam itu batasnya punyanya y. Sehingga ketika diformulasikan di situ nulisnya dy dulu. Nah, integral yang paling luar itu adalah batas dari x. Sehingga nanti dx ditulis di belakang. Ya. Jadi tulisan dy dx itu mengikuti bentuk integralnya. Jadi yang paling luar itu nanti D-nya juga ditulis di paling luar. Ya. Batasnya A sampai B itu punyanya X, maka dx nanti ditulis belakangan. Yang di dalam itu adalah batasnya Y, makanya nanti nulisnya menjadi dy dx. Kemudian yang sebelahnya itu dibalik, yang jadi batas luarnya itu punyanya Y. Ya. Jadi integral dengan batas C sampai D itu punyanya Y, kemudian integral dengan batas A sampai B itu punyanya X, maka penulisannya menjadi fx, y dx dy. Nah, yang dikerjakan itu yang di dalam dulu baru yang di luar. Prosedur pengerjaannya sama dengan kita mengintegralkan ketika di materi kalkulus integral. Hanya urutannya itu tadi, kalau dy dx berarti diintegralkan terhadap y dahulu, selanjutnya diintegralkan terhadap x. Kalau dx dy berarti diintegralkan terhadap x dulu, baru diintegralkan terhadap y. Nah, untuk bagian yang ini penjelasannya bisa difahami atau belum? Dilanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, di slide berikutnya ini Bu Eka kasih contoh pengerjaan mencari volume ketika batasnya dua-duanya jelas ya. Jadi kalau batasnya berupa batas persegi panjang, batas area bawahnya atau alasnya berbentuk persegi panjang, itu batas X dan batas batas Y-nya itu jelas berupa bilangan. Ya. Karena nanti ada yang salah satunya itu berupa bilangan, salah satunya berbentuk fungsi. Tapi kita bahas dulu yang berbentuk bilangan. Ini dikerjakannya pakai dua cara. dy dx dulu, yang satunya nanti adalah dx dy. Kita cek hasilnya, kalau di bagian slide ini terlihat bahwa hasilnya sama. Ya. Jadi di sini kita diminta menentukan volume bangun di bawah kurva Z sama dengan 4 dikurangi X dikurangi Y dengan daerah persegi panjang yang batas X-nya adalah 0 sampai 2, batas Y-nya 0 sampai 1. Nah, jadi bentuknya seperti yang di bawahnya itu, V atau volume sama dengan, karena kita pakai dy dx berarti yang paling luar adalah batas dari X. Ya. Integral 0 sampai 2, kemudian integral lagi 0 sampai 1, fungsinya sudah jelas yaitu 4, min X, min Y, dy,
dx. Nah, sehingga yang kita kerjakan adalah hasil integral terhadap y dulu. 4 ada variabel y-nya. Maka kalau enggak ketika diintegralkan tinggal ditambah y, ya. Jadi hasilnya adalah integral 0 sampai 2 dengan hasil pengintegralan terhadap variabel y tadi adalah 4y. X-nya memuat variabel y yang suku, berarti tinggal ditambah variabel y sehingga menjadi 4y dikurangi xy. Sampai sini bisa difahami? Oke. Kemudian y diintegralkan terhadap variabel y. Kalau integral berarti pangkatnya bertambah 1 tapi menjadi seper. Jadi kan 1 per 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Makanya di situ tertulis setengah. Terus pangkatnya y yang awalnya tadi 1 berubah menjadi 2. Nah, sehingga hasil pengintegralan terhadap y kita peroleh 4y dikurangi xy dikurangi setengah y kuadrat. Kemudian tinggal kita substitusi batasnya tadi yaitu 0 sampai 1. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu integral 0 sampai 2 dalam kurung 4 dikali 1 min 0 dikurangi x dikali 1 min 0. Benar ya, batas atas dikurangi batas bawah. Dikurangi setengah dikali 1 min 0 dikuadratkan. Maka kita peroleh yang di bawahnya 4 kali 1 itu kan tetap 4 ya. X dikali 1 X, kemudian itu kan setengah juga tetap dikali 1. Maka kita dapatkan integral 0 sampai 2 4 min X dikurangi setengah dx. Berarti sekarang tinggal kita integralkan terhadap variabel x. Hasilnya yang di bawahnya yaitu 4x dikurangi setengah x kuadrat dikurangi setengah x. Sebenarnya boleh juga langsung disederhanakan ya. Tapi nanti bentuknya jadinya pecahan-pecahan. Karena tadi ada apa di situ? 4 dikurangi setengah. Ya. Mau mengerjakan seperti yang ditulis Bu Eka ini boleh, disederhanakan dulu juga boleh. Yang jelas nanti kan jadinya kan 3,5 ya. Nah, oke. Sehingga kalau disubstitusikan batas atas 2 dan batas bawah 0 diperoleh hasil akhir adalah 5. Ya. Coba bisa kalian koreksi ada kesalahan atau tidak di situ? Cara pertama bisa difahami. Oke. Cara yang kedua sama, jadi tidak terlalu Bu Eka jelaskan. Langkahnya serupa, hanya saja dikerjakan terlebih dahulu yaitu terhadap variabel x, kemudian variabel y. Sehingga bentuk variabelnya atau bentuk suku-sukunya itu berbeda dengan yang sebelumnya karena bentuk pengintegralannya berbeda. Tetapi secara proses serupa, hasil akhirnya yang diperoleh harusnya sama. Dan di sini kita peroleh hasilnya sama, yaitu 5. Ada pertanyaan? Jadi bisa difahami ya, nanti intinya jangan sampai lupa menentukan batasnya itu mana, nanti tulisan dx dy-nya seperti apa. Karena dikhawatirkan kan begini, integral yang paling kirinya kalian ya, integral yang paling kirinya kalian itu ternyata batasnya y. Kemudian integral yang kedua itu batasnya x. Ternyata nulis di belakang kebalik, dy dx, ngikuti urutan integral, itu kan salah. Padahal yang di luar tadi batasnya y, yang kedua batasnya x. Maka nulisnya ya dx dy. Jadi urutannya dibalik penulisan di belakang. Yang paling kiri batasnya y, yang kedua batasnya x. Maka yang di belakang nanti nulisnya dx dy. Kalau dibalik batas yang terluar itu adalah punyanya x, batas kedua punyanya y, maka nulisnya dy dx.
Ya, jadi hati-hatinya di situ. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk integral lipat pada daerah yang lebih umum. Maksudnya lebih umum di sini, salah satu batas X atau Y-nya itu jelas. Ya, bakal gak akeh-akeh nggak slide kok ya. Jadi lebih banyak nanti di contohnya. Kemarin kan di contohnya itu ya. Jadi kalau di sini batas X atau Y dipilih salah satu siapa yang jelas. Yang jelas di sini maksudnya dia bentuknya berupa bilangan yang tepat, bukan berbentuk fungsi. Tetapi batas yang lainnya nanti itu memuat bentuk fungsi. Ya. Jadi di sini dicontohkan, misalkan areanya itu kalau kalian lihat di gambar yang ini, itu sebenarnya kalau di buku kalkulus ada ya gambarnya ya, tinggal dilihat. Areanya itu kalau kalian lihat bentuknya itu kan kayak nggak beraturan ya. Nah, batasnya itu tidak beraturan. Kemudian daerah yang atasnya itu yang warna abu-abu gelap itu adalah fungsinya. Nah, batas yang di bawahnya itu kan tidak berbentuk persegi panjang, melainkan bentuknya itu dibilang oval ya tidak, dibentuk lingkaran juga tidak. Ya, sehingga untuk membuat batasnya yang jelas itu kondisinya itu akan memenuhi dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama itu gambar yang tengah, bentuk kedua itu gambar yang paling tepi sebelah kanan. Ya. Yang tengah ini menunjukkan bahwa batasnya X yang jelas. Yang tengah itu batas X-nya adalah A sampai B. Jadi ditarik garis ya, membuat batasnya itu ditarik garis lurus. Kalau bilangannya jelas. A ditarik lurus ke atas, B juga ditarik lurus ke atas. Tapi ke atasnya ini maksudnya itu sejajar dengan sumbu Y. Bukan sumbu Z ya, karena ini yang kita bahas masih bidang koordinat alas. Ya. Jadi batasnya sudah jelas dari A sampai B. Tetapi batas Y-nya itu kan berbentuk kurva. Enggak lurus ya, berbentuk kurva yang melengkung, tidak berbentuk lurus. Maka batas bawahnya di situ ditulis dengan simbol Y sama dengan Pi1X. Y sama dengan Pi1X. Jadi Pi1X itu nanti adalah batas bawah yang bentuknya masih memuat variabel X. Batas atasnya yaitu Pi2X. Jadi fungsi Y yang memuat variabel X. Sehingga kalau kasusnya yang pertama ini ya, yang jelas itu kan batas dari variabel X. Yang jelas adalah batas dari variabel X. Maka integral yang sudah jelas batasnya itu ditaruh di luar. Baru yang di dalam itu yang bentuknya berupa fungsi. Batas yang berupa fungsi ditaruh di dalam. Akibatnya menjadi rumus volume pada kasus 1. Integral dengan batas A sampai B, kemudian integral dengan batas Pi1X. Pi-nya di sini yang pakai PHI ya, bukan pi pada lingkaran. PHI ya, itu jadi simbol PHI, bacanya pi, agak tebal dibanding dengan pi biasa. Batas bawahnya adalah Pi1X, batas 2-nya adalah Pi2X dari fungsi fx, y dy dx. Karena yang berbentuk fungsi adalah y-nya, sehingga nulisnya dy dx. Kemudian gambar yang paling kanan itu yang jelas atau batasnya yang sudah pasti itu adalah batas untuk variabel Y, yaitu batas bawahnya C, batas atasnya D. Sementara untuk yang X itu batasnya berbentuk kurva. Kurvanya ini adalah fungsi yang memuat variabel Y. Bisa difahami enggak maksudnya Pak Eka? Jadi contohnya gini, kalau fungsi Y yang memuat variabel X itu contohnya Y sama dengan X min 1. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 2.
Itu kalau Y dalam bentuk variabel X. Tetapi kalau untuk gambar yang paling kanan, itu kan X-nya yang berbentuk variabel Y. Jadi contoh, X sama dengan Y kuadrat min 1. X sama dengan 2Y plus 3. Itu artinya apa? X dalam bentuk variabel Y. Jadi batasnya berupa fungsi dalam bentuk variabel Y. Itu batas dari X-nya. Ya. Sehingga batasnya X itu tertulis di situ bacanya C ya. C, tulisannya PSI. Kan nggak mungkin kita bacanya pesi gitu kan enggak ya, bacanya C. Si 1Y kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan si 2Y. Sekarang paham ya maksudnya ya. Jadi kalau bentuk yang gambar yang paling kanan itu batas X-nya itu adalah fungsi yang memuat variabel Y. Untuk slide ini ada pertanyaan atau tidak? Karena nanti yang paling kanan itu akan jadi integral pada kasus yang kedua, yaitu integral dengan batas paling luarnya itu adalah C sampai D. Kemudian integral si 1Y sampai si 2Y fx, y dx dy. Ya, jadi urutan dy dx ataupun dx dy itu nanti mengikuti siapa yang batasnya sudah jelas berupa bilangan. Kalau misalkan X yang sudah jelas berupa bilangan, maka tulisan integralnya dia ditaruh di paling luar. Tetapi kalau Y-nya yang sudah jelas berupa bilangan, maka integralnya Y tadi yang ditaruh di paling luar. Ya. Coba ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Atau coba membahas contohnya dulu? Baik, lanjut contohnya dulu ya. Kita perhatikan contohnya di sini, kebetulan sama Bu Eka ditambahi ilustrasi gambarnya. Cuma nanti bisa jadi ketika ada soal itu belum tentu ada ilustrasi gambarnya. Ya. Soalnya di sini adalah tentukan volume tetrahedron. Ya. Tetrahedron itu bentuknya seperti limas. Ya, tetrahedron itu bentuknya seperti limas yang dibatasi oleh bidang koordinat. Bidang koordinat itu berarti sumbu XY dengan bidang 3X plus 6Y ditambah 4Z dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kan fungsinya itu kan belum kelihatan pasti yang mana. Masih berbentuk bidang atau dengan kata lain bentuknya persamaan, yaitu 3X ditambah 6Y ditambah 4Z dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita bahasnya dulu di bagian grafik atau gambarnya dulu. Ya. Jangan langsung baca yang bagian batas. Ya. Jadi di sini Bu Eka ilustrasikan dengan gambarnya dulu. Coba kalau kalian substitusi X-nya 0, Y-nya 0, nilai Z-nya berapa? Di persamaan bidang itu, kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapa? 3. Sudah diwakili sama gambar, benar ya jawabannya 3. Jadi ketika X dan Y-nya 0 itu kan di pusat koordinat yang bawah. Disubstitusi menghasilkan nilai 3. Sekarang kalau X-nya 0, Z-nya 0.
Y-nya ketemu 2. Jadi saat X 0, Z-nya 0, nilai Y-nya adalah 2. Kemudian kalau Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya bernilai 4. Sekilas itu kan kalau kita lihat koordinat itu ada batas yang jelas, yaitu tulisan 0, 2, dan 4. Kenapa? Ada pusat koordinat. Ya, ada 0, 2, dan 4. Tetapi coba perhatikan bentuk batas tepi bidang alasnya. Bidang alasnya itu kalau kalian perhatikan bentuknya persegi panjang atau bukan? Bidang alasnya berbentuk persegi panjang tidak? Ternyata bentuknya adalah segitiga. Ya, bentuknya adalah segitiga. Sehingga di sini kita harus memilih batas X yang jelas ataukah batasnya Y yang diperjelas. Pada soal ini yang Bu Eka contohkan itu menetapkan bahwa X-nya yang batasnya jelas. X-nya batasnya jelas, yaitu mulai 0 sampai 4. Batasnya jelas mulai 0 sampai 4. Kemudian mencari batasnya Y. Ya. Batas Y-nya itu mulai garis yang panjangnya 0 sampai 4. Coba bisa dibayangkan enggak? Jadi garis yang diperpanjang, ya. Atau dengan kata lain sumbu X sendiri. Sumbu X itu nilai Y sama dengan berapa? Sumbu X itu. Kata lain dari sumbu X itu saat Y sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Itu menjadi batas bawah dari Y. Kebetulan batas bawah dari Y-nya jelas, yaitu 0. Nah, batas atasnya itu garis yang menghubungkan bilangan 2 pada Y sampai 4 pada X. Ya. Jadi garis yang menghubungkan bilangan 2 pada sumbu Y dan bilangan 4 pada sumbu X itu adalah batas atas dari Y. Bisa difahami enggak? Jadi kalau kita perhatikan, ini kan ada sumbu X, ya. Ini ada sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, batas Y-nya itu kalau kita perhatikan, ini adalah sumbu koordinat yang X. Ini batas bawah, kemudian areanya kan bergerak ke atas, ya. Bergerak ke atas membuat garis yang ini tadi. Sehingga garis yang bentuknya miring itu tadi itu dianggap sebagai batas atas sumbu Y. Kan awalnya mendatar, tapi salah satu ujung garisnya tadi bergerak ke atas, walaupun yang satunya tetap. Kan yang satunya tetap di titik 4 ya. Tapi yang awalnya di 0 itu bergerak ke atas menuju 2. Sehingga bentuknya kan awalnya mendatar, dia bergerak ke atas menuju ke 2, berarti kan ada batas garis yang bawah, ada batas garis yang atas. Nah, batas garis yang bawah itu adalah 0, batas garis yang bawah, nah itu kan harus ada fungsinya. Nah, ini kan kita belum tahu fungsinya kan? Nah, fungsinya sudah Bu Eka jelaskan di atas, yaitu menjadi rumus persamaan garis lurus. Nah, rumus persamaan garis lurus itu kalau kita tahu, misalkan A itu ada di sumbu X, B itu ada di sumbu Y. Maka persamaan garis lurus itu rumus cepatnya adalah AY plus BX sama dengan A kali B. Rumus persamaan garis lurus kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X tadi Bu Eka misalkan A, titik potong terhadap sumbu Y dimisalkan B. Maka rumus persamaannya menjadi AY, A tadi yang di sumbu X ya, berarti AY ditambah BX sama dengan A kali B.
AY ditambah BX sama dengan A kali B. Sehingga kalau disederhanakan, kalau soal ini A-nya kan 4, B-nya 2. Maka persamaannya menjadi 4Y ditambah 2X sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Nah, dari situ kita cari Y yang bentuknya dalam variabel X. Jadi 4Y plus 2X sama dengan 8 di otak-atik supaya bisa mencari Y sama dengan titik-titik. Kalau diolah Y-nya sama dengan siapa di situ? 2 min X per 2. Tahu ya dari mana dapatnya? Itu kan kalau kalian olah itu kan berarti 4Y dibiarkan di ruas kiri. Ruas kanan menjadi 8 dikurangi 2X. Kedua ruas terus dibagi 4. Maka yang ruas kiri tinggal Y saja. Yang ruas kanan 8 dibagi 4, 2 dikurangi 2X per 4. Nah, 2X per 4 itu sama saja dengan X per 2. Nah, kita sudah nemukan batas atas untuk Y. Nah, setelah kita analisis bentuk ini, baru mengarah ke tulisan yang di sebelah kiri. Batas X-nya itu mulai 0 sampai 4. Batas Y-nya itu mulai 0 sampai 2 min X per 2. Oke, untuk batas ada pertanyaan atau tidak? Untuk batas bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, masih silakan Bu Eka kasih waktu untuk memahami dulu. Oke, sambil Bu Eka tanya satu persatu. Mbak Lela, ada yang ditanyakan atau sudah dirasa paham? Masih belum ada pertanyaan. Mbak Januba, ada pertanyaan? Masih bisa difahami ya? Oke.
Mbak Siti? Masih belum ada pertanyaan. Mbak Ima? Sudah bisa difahami? Mbak Silvi? Tidak ada pertanyaan? Masih belum. Mas Bagus? Masih belum ada pertanyaan. Mbak Cantika? Belum ada pertanyaan. Nah, itu tadi yang didiskusikan apa? Mbak Eka tertarik, Mbak, ini ada yang mau ditanyakan. Oh, sudah bisa dijawab. Oke. Mbak Amimah? Gak ada pertanyaan? Mbak Anita? Oke, bisa difahami nggih? Mbak Zikria? Masih bisa difahami. Mbak Mufidatul? Belum ada pertanyaan. Mbak Trinita? Diskusinya masih sama ya. Mas Logian, ada pertanyaan? Insyaallah masih jelas ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengubah persamaan bidangnya menjadi fungsi yang memuat variabel X dan Y. Tadi kan persamaan bidangnya 3X plus 6Y plus 4Z dikurangi 12 sama dengan 0. Kita ubah menjadi fungsi Z. Berarti itu kan diotak-atik ruas kiri disisakan 4Z saja, ruas kanan yaitu 12 dikurangi 3X dikurangi 6Y. Kemudian kedua ruas semuanya dibagi dengan 4. Kita dapatkan Z sama dengan 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y. Ya. Sebenarnya kalau kalian nanti mau mengintegralkan dalam bentuk yang ada pecahannya langsung, boleh-boleh saja. Cuma di sini Bu Eka agak permudah supaya nanti yang diintegralkan depannya itu koefisiennya bukan berupa pecahan. Nah, faktor yang sama dari bentuk 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y ini itu adalah 3/4. Sehingga 3/4-nya kita keluarkan, yang bagian dalamnya menjadi 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Jadi hanya untuk mempermudah saja. Misalkan tidak mau dilakukan seperti ini, langsung yang 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y silahkan. Sama saja. Ya. Nah, bentuk integralnya volumenya seperti yang di situ, V sama dengan integral 0 sampai 4, kemudian 0 sampai 2 dikurangi X per 2, jadi bukan cuma 0 sampai 2 ya, batas atasnya untuk integral yang kedua itu adalah 2 dikurangi X per 2 dari fungsi 3/4 dikali 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Itu mohon maaf, enggak ya, bukan ya, ternyata itu benar Bu Eka yang salah lihat, kurungnya sudah pas. Tadi Bu Eka pikir kurungnya yang di belakang double, tapi benar ya, itu yang belakang kedua itu punyanya depannya 4, yang paling akhir itu depannya 3/4. Nah, tadi kan sudah terlihat batas yang bukan berupa bilangan pasti itu Y, maka ditulisnya DY DX. Maka ditulisnya DY DX. Nah, itu kalau kalian proses coba bisa dibaca. Coba dicek ada yang ditanyakan atau tidak untuk prosedurnya sampai ketemu hasilnya adalah 4. Mereka kasih waktu untuk mengecek terlebih dahulu. Oh, boleh.
Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Coba Bu Eka tanya satu persatu. Mas Logian sama Mas Bagus, ada pertanyaan? Di baris yang keberapa? Misalkan kalau V itu kita anggap sebagai baris yang pertama ya, tulisan mulai V sama dengan itu baris pertama. Ada pertanyaan di baris keberapa? Yang? 3/4-nya dari mana? Yang baris kedua berarti yang ditanyakan. Oh sebelum, itu coba. Kan tertulisnya Z sama dengan 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y. Ya, itu kalau kita sederhanakan, ya, itu semua sukunya itu kalau dibagi 3/4, ya, itu hasilnya adalah 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Sehingga 3/4-nya dikeluarkan. Jadi bentuk 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y itu nanti biar lebih mudah mengintegralkannya, biar nggak ada pecahan-pecahannya, maka disederhanakan. Ya, semuanya dibagi dengan 3/4. Ya, jadi 3 dibagi 3/4 itu kan tinggal 4. Kemudian 3/4 dibagi 3/4 1. 6/4 dibagi 3/4 itu 2. Sehingga kalau dituliskan lagi dia 3/4 dikali 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Jadi yang sebelahnya itu, ya, yang nilai Z itu, ya. Untuk prosedur yang di bawahnya ada pertanyaan? Untuk mencari volume itu ada pertanyaan atau tidak? Untuk Mas Bagus, tidak ada pertanyaan. Mas Logian? Belum ada pertanyaan. Mbak Silvi, Mbak Siti, Mbak Janubah, ada pertanyaan? Masih belum? Sudah jelas ya? Per barisnya sudah jelas untuk volumenya? Sudah, oke. Mbak Ima, ada pertanyaan? Sudah jelas. Mbak Lela, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Mbak Cantika, Mbak Anita, sama Mbak Tri? Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya? Terus Mbak Zikria, Mbak Mufidah sama Mbak Amimah, Bu Eka guru ngapal situ situ rek ya. Nek ro iki gitu ya. Cuma jelas iki kok keliru sing endi ya. Ada pertanyaan Mbak Zikria, Mbak Amimah sama nggih Mbak Zikria. Yang Y Oke. Tapi berarti apa? Itu nanti jadi batasnya X. Nah, berarti kan diubah sekarang. Kalau misalkan yang ditanyakan Mbak Zikria tadi, kalau diubah yang memuat variabel Y, berarti kan nanti jadinya X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Bener ya? 4 dikurangi 2Y. Ya kan dari 4Y ditambah 2X sama dengan 8. Ditanyakan X sama dengan. Berarti kan kita tulis dulu 2X sama dengan 8 dikurangi 4Y. Kemudian kedua ruas dibagi 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4 dikurangi 2Y.
Tapi nanti berubah, yang batasnya berupa bilangan pasti itu jadinya yang Y, yang satunya yang X itu tadi diubah. Berarti batas X-nya mulai 0 sampai 4 min 2X. Nah, itu nanti jadi tugas kalian untuk yang nomor 1. Batas Y-nya berapa? Batas Y-nya? Yang tetap, batas Y-nya kalau Y-nya tetap 0 sampai 2. Batas Y-nya berarti mulai 0 sampai 2. Batas X-nya 0 sampai 4 min 2X. Fungsinya enggak berubah. Fungsinya tetap itu tadi, 3 dikurangi 3/4X dikurangi 6/4Y. Jadi fungsinya enggak diubah. Yang kita otak-atik tadi adalah batasnya. Nanti coba cek ya, apakah hasil akhirnya sama-sama 4. Yang jelas kalau di otak-atik seperti itu tetap harusnya batas, bukan batas, hasil akhirnya tetap adalah volumenya 4. Ya. Berarti nanti nulisnya volume sama dengan integral 0 sampai, kok 0 sampai 4? Kan dibalik, yang pasti ditaruh di paling luar. Ya, V sama dengan integral 0 sampai 2. Kemudian integral 0 sampai 4 min 2X. Kemudian fungsinya ditulis lagi. Kemudian yang di belakang dx dy. Iya, 4 min 2Y. Tadi kita ngomongnya 4 min 2X tadi ya. Keliru, 4 min 2Y ya. Jadi V sama dengan integral 0 sampai 2. Integral 0 sampai 4 min 2Y. Fungsinya ditulis. Kemudian yang terakhir dx dy. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah dirasa cukup, materi hari ini sampai di sini. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh silahkan bisa bertanya langsung di grup WA. Sambil lihat tugas, mungkin yang ngerasa susah kok kayaknya nomor 3 ya. Tapi jangan salah ya, kalian ingat, kalau ada bentuk perkalian seperti itu kan X dengan sin Y. Untung nggak ada kuadrat, nggak ada tambahan bentuk yang lain. Berarti nanti kalau X terhadap diintegralkan terhadap Y, maka yang bentuk X jadi koefisien. Kemudian kalau diintegralkan terhadap X, yang kita lihat cuma X-nya. Sin Y-nya dianggap sebagai koefisien, jadi nggak diotek-otek. Itu kan kebetulan nomor 3, itu kan diintegralkan dulu terhadap variabel X, baru diintegralkan terhadap variabel Y. Ya. Jadi misalkan X sin Y diintegralkan terhadap variabel X, jadi siapa? Kok 1 ya nek turunan rek? Loh kok lak turunan? Integral 1/2 X kuadrat sin Y. Terus nanti yang disubstitusi, karena kan masih diintegralkan terhadap variabel X ya, yang disubstitusi yang ada tulisan X-nya saja. Yang X itu diganti dengan batas 0 sampai 1. Yang ada tulisan Y, karena belum kalian otak-atik integralnya ya sudah, biarkan saja. Karena gak ditulis engkau bingung, dicoba dulu ngerjakan.
Nah, sekarang sambil mengingat-ingat, kemarin kalau turunannya sin adalah cos. Turunannya cos adalah negatif sin. Sekarang dibalik, integralnya sin. Negatif cos. Dari ini tadi loh, cos turunannya negatif sin. Keambil cuma sinnya. Berarti negatifnya kan pindah ke cos. Jadi cos ke sin turunan, dibalik jadi integral. Cos awalnya jadi negatif sin, kalau cuma ditanya sin, berarti kan nggak ada negatifnya ya ini tadi ya. Maka kalau diintegralkan, integral dari sin adalah negatif cos. Integral dari cos, sin. Karena apa? Turunannya sin adalah cos. Ketika cos diintegralkan tetap menjadi sin. Dicoba dulu, nanti misalkan ada macetnya enggak apa-apa, tanya di grup WA.